Siapakah yang merusak peradaban kehidupan manusia di muka bumi? Yang jelas pasti manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri yang melakukan tindakan-tindakan yang pastinya tentang kebohongan, kelicikan, kemunafikan, dan segala macam perlakuan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Itu yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Kita lihat perang di mana-mana dan perang berlanjut sampai saat ini. Tentang hari ini kita ngomong sepak bola nih. Ada banyak berita-berita terhangat. Tapi berita terhangat kadang-kadang diciptakan dengan sedikit memoles biar laku beritanya. Jadi beritanya lebih cepat daripada kenyataan di kehidupan nyata. Seperti ini, kita lihat. Wow guys, inilah pembagian grup Piala AFF U23 2025. Indonesia tergabung di grup A bersama Filipina, Timor Leste, dan Brunei. Grup B ada Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Australia. Grup C, Thailand, Singapura, Laos, dan Kamboja loh. Nah, berita dan kenyataan sesungguhnya adalah drawing untuk ASEAN Cup atau Piala AFF usia 23 tahun 2025 ini yang akan digelar di Jakarta nanti. Drawingnya akan dilakukan di hari Jumat tanggal 30 Mei. Gelaran ASEAN Cup ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 31 Juli 2025. Tapi kok sudah ada beredar kabar seperti tadi ya. Nah itulah kecepatan informasi netizen lebih cepat daripada kenyataan yang terjadi sesungguhnya. Dan untuk itu kita mesti lebih selektif dalam mencerna berita, kabar-kabar, serta informasi yang beredar, berlaku, berseliweran di media sosial. Jadi jangan sembarang menangkap informasi terus kita sudah langsung mempercayai informasi-informasi yang ada di sosial media yang tidak sesuai dengan realita. Tapi ada berita yang cukup menarik dalam rangka Tour MU ke dunia, Tour MU ke Asia maksudnya. ASEAN All-Star akan menghadapi MU yang akan dipertandingkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, digelar pada 28 Mei nanti. Jadwalnya ini. Tapi tersiar kabar bahwa pertandingan ini kurang minat penonton untuk datang menyaksikan. Dan ini disalahkan oleh, sebenarnya berita ini juga kita belum terlalu mencari lebih tahu kebenaran berita ini. Beritanya federasi-federasi di kawasan ASEAN sedikit menyalahkan Federasi Indonesia kenapa enggak memberikan izin kepada bintang-bintang timnas Indonesia untuk ikut dalam skuad ASEAN All-Star ini. Ya pantas saja PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia tidak mengizinkan karena kita akan menghadapi putaran ketiga lanjutan menuju Piala Dunia menghadapi Cina dan Jepang. Makanya nggak diturunkan. Dan perwakilannya sudah ada kok. Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari. Coba dari kanal teman-teman kita High Trade akan menyajikan informasinya. Informasinya adalah sebagai berikut. Sebagai pemain sepak bola, terutama yang berasal dari Asia Tenggara, mendapatkan kesempatan untuk bermain melawan Manchester United tentu menjadi sebuah kesempatan yang sangat langka. Dan kesempatan tersebut pada tahun ini akan didapatkan oleh mereka karena Manchester United bakal menjalani tur pramusim ke Malaysia. Nantinya Stadion Bukit Jalil mendapatkan kehormatan untuk dijadikan sebagai venue pertandingan. Untuk jadwalnya, rencananya akan dimainkan pada tanggal 28 Mei. Jadwal yang pastinya cukup tepat karena liga-liga Eropa juga sudah selesai menggelar kompetisinya. Untuk tim yang nantinya bakal melawan Manchester United adalah ASEAN All-Star. Saat ini ASEAN All-Star juga sudah menjalani persiapan dengan menunjuk Kim Sang-sik sebagai pelatih. Pelatih timnas Vietnam itu ditunjuk karena dinilai sangat layak, mengingat sebelumnya mampu membawa The Golden Star Warriors menjadi juara Piala AFF. Soal pemainnya, nantinya adalah pemain campur dari beberapa negara yang masuk ke dalam anggota AFF.
seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, hingga Vietnam. Dan kini sudah ada beberapa nama yang sudah dipanggil. Berdasarkan sumber dari Se-Asia Gold, saat ini sudah ada 17 pemain yang nantinya bakal diandalkan untuk melawan Setan Merah. Jika kita perhatikan, banyak negara yang memilih menyumbangkan para pemain utama mereka. Salah satunya adalah Vietnam, karena mereka memilih Nguyen Quang Hai sebagai salah satu pemain untuk bergabung ke tim ASEAN All-Star. Tak hanya Vietnam, langkah serupa juga dilakukan oleh Malaysia ketika mereka menyumbangkan Ezequiel Aguero, yang mana itu adalah salah satu pemain naturalisasi dari mereka. Berbeda dengan Vietnam dan Malaysia, Indonesia memilih untuk menyumbangkan Asnawi dan Muhammad Ferrari. Untuk ukuran ASEAN, itu sudah lebih dari cukup. Karena pemain utama dari tim Garuda nantinya akan memiliki agenda tersendiri, yakni TC di Bali sebelum melawan Cina. Gerakan boykot mulai muncul jelang ASEAN All-Star versus Man United. Keputusan Indonesia untuk tidak melepas Jay Itzes dan cuma menyumbangkan 2 pemain ke ASEAN All-Star ternyata adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Meskipun sebelumnya mendapatkan kritikan dari AFF, tapi Indonesia bisa melakukan pembelaan karena tenaga Bang Jay akan diperlukan dalam pertandingan melawan Cina. Langkah tersebut ternyata juga mulai ditirukan oleh tim-tim lain. Salah satunya adalah ONC. Klub asal Denmark tersebut akhirnya melarang pemainnya, yakni Niklas Mikkelsen, untuk bergabung ke ASEAN All-Star. Dalam laporan media Thailand, Thairat, ONC Boat Club tidak akan melepas pemain keturunan Norwegia itu untuk membela ASEAN All-Stars, sebab pertandingan melawan Manchester United bukanlah pertandingan resmi. ONC Boat Club tolak peluang untuk melepas Niklas Mikkelsen membela ASEAN All-Stars lawan Manchester United. Laporan tersebut mengatakan bahwa Niklas Mikkelsen tidak akan bermain dalam pertandingan tersebut karena pihak agensi tidak mengizinkannya. Mereka menganggap ini bukan permainan resmi, tulis media Thairat pada artikelnya. Jika mendapatkan protes dari AFF, maka pihak ONC juga memiliki pembelaan karena pada tanggal 24 Mei mendatang mereka masih bermain di babak playoff. Dan tenaga Mikkelsen pastinya masih sangat dibutuhkan karena dirinya adalah pemain utama. Dengan batalnya Mikkelsen bergabung ke ASEAN All-Star, kini membuat Thailand baru menyumbangkan 2 pemain. Soal penggantinya nanti hal ini belum ada infonya lagi, karena pihak AFF juga harus berbicara dengan Federasi Sepak Bola Thailand terlebih dahulu. Jadwal yang tidak pas dan menurunnya Manchester United jadi faktor utama. Bisa disimpulkan, rencana AFF dan Malaysia untuk menggelar pertandingan melawan Manchester United dapat dikatakan tidak lancar. Alasannya adalah karena banyak pemain yang tidak bisa bergabung. Soal alasan tidak bisa bergabung, alasan terbesarnya adalah jadwal yang kurang pas, di mana jadwal pertandingan melawan Setan Merah sangat berdekatan dengan jadwal lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia. Sehingga hal ini membuat para pemain timnas Indonesia sulit bergabung ke tim ASEAN All-Star. Tak hanya itu, ternyata tak semua Liga Eropa pada tanggal 28 Mei mendatang kompetisinya sudah selesai. Karena buktinya tim ONC masih bermain, sehingga mereka memilih tidak melepas Mikkelsen untuk bergabung ke ASEAN All-Star. Untuk alasan lain mungkin adalah menurunnya performa dari Manchester United. Sebagai salah satu tim terbesar di Inggris, musim ini adalah musim terburuk mereka ketika bermain di ajang Premier League. Hal inilah yang menjadi faktor tambahan mengapa pertandingan melawan Manchester United tak seheboh dengan beberapa tahun yang lalu. Dan menurut kabar yang beredar, saat ini tiket pertandingannya juga belum habis terjual. ASEAN All-Star versus Indonesia saja KO. Entah kebetulan atau tidak, keputusan Indonesia untuk tidak serius ikut bergabung ke ASEAN All-Star ternyata membuat kita jadi teringat dengan momen beberapa tahun yang lalu. Tepatnya yang terjadi pada tahun 2014. Waktu itu, pihak AFF mengadakan laga persahabatan antara ASEAN All-Star melawan timnas Indonesia. Untuk skuad ASEAN All-Star diperkuat oleh beberapa pemain seperti Lee Jong Fin, Hasan Suni, Datsakom Tonglau, Safik Rahim, hingga Syahril Ishak. Sementara pelatihnya saat itu adalah Raja Gopal. Untuk timnas Indonesia waktu itu diperkuat oleh beberapa pemain seperti Ahmad Jufrianto, Rafael Maitimo, Zulham Zamrun, hingga Firman Utina. Dan untuk hasil pertandingannya dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 1-0.
Kini ASEAN All-Star kembali dibentuk dan lawannya adalah Manchester United. Jika melawan Indonesia saja kalah, apalagi nanti ketemu setan merah. Tapi jika melihat performa United musim ini, bisa saja tim ASEAN All-Star mampu memberikan kejutan. Nah, kalau demikian, ya siapa yang pantas disalahkan? Nggak ada yang pantas disalahkan karena berbenturan dengan jadwal timnas Indonesia. Kalaupun keinginan para pencinta ataupun fans sepak bola ASEAN atau federasi sepak bola sekawasan ASEAN untuk timnas Indonesia menurunkan atau menyumbangkan pemain-pemain terbaiknya, ya kita juga akan menghadapi laga putaran ketiga grup C menuju Piala Dunia 2026. Jadi ya ikuti saja alurnya, nggak usah berkomentar banyak untuk para federasi negara-negara ASEAN. Kabar selanjutnya ada kabar sedikit menghibur. Para pemain usia di bawah 17 tahun yang kemarin sempat menghebohkan dunia sepak bola kita karena bisa lolos ke perempat final Piala ASEAN, bukan ASEAN ya, tapi Piala Asia yang berlangsung di Arab Saudi. Ada pemain kita yang menonjol, Evan Rafaela sudah masuk sekolah lagi dan disambut oleh teman-teman. Ya, kemarin sudah ada tayangannya disawer sama teman-teman. Evandra Floresta kembali bersekolah. Senyumannya bikin satu sekolah salah tingkah. Setelah tampil gemilang dan membawa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia, Evandra Floresta kembali menjalani aktivitasnya sebagai seorang pelajar sob. Satu sekolah dibuat heboh dan salah tingkah saat antri makanan di kantin sambil melihat Evandra Floresta. Warganet juga ikut memberikan komentar dan mengatakan, Evandra tak hanya jago di dalam lapangan, tapi jago juga membuat salting satu sekolahan. Ya, demikian berita pagi ini. Semoga menjadi semangat baru untuk kita. Terima kasih sudah menyimak berita hangat hari ini. Kita akan terus mendukung timnas Indonesia ke pentas sepak bola ini. Terima kasih. Assalamualaikum.